Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa liman tabi'ahu bi ihsanin wa bi risalatihi ila yaumiddin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat, karunia, pertolongan dan petunjuknya kepada kita semua. Yang dengan itu semua alhamdulillah kita mampu menunaikan semua amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diberikannya kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menyelesaikan kewajiban kita, menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada panutan kita, junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah agung yang jikalau kita mengikuti risalah itu, insya Allah kita akan terselamatkan dalam kehidupan dunia kita, lebih-lebih dalam kehidupan akhirat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini khatib berpesan kepada diri sendiri dan kepada semua yang ada di tempat ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah dan dengan segala daya upaya meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Allah adalah Tuhan yang kita yakini di dalam iman kita bahwa Dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk mencipta. Maka sebagai pencipta, Dialah yang paling mengetahui apa saja tentang ciptaannya dan bagaimana menetapkan kebutuhan, ukuran, takaran atau kadarnya, sekaligus mengetahui bagaimana untuk melestarikan hasil ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf, surat ke-50 ayat 16. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam jiwanya dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah lah yang menciptakan kita dan mengetahui segala seluk-beluk hati kita dan kedekatannya dengan kita lebih dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, selain Maha Pencipta, Allah juga memiliki sifat Maha Memelihara sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an surat Hud surat ke-11 ayat 57. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Pun juga di dalam surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 23. Walladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul
mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Selanjutnya di dalam Quran surat Saba surat ke-34 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa rabbuka 'ala kulli syai'in hafiz." Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Oleh karena Allah adalah Maha Pencipta sekaligus Maha Pemelihara, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk memelihara setiap ciptaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya tidak ada sesuatu pun yang diciptakan oleh Allah yang akan menjadi kesia-siaan. Demikian juga ketika Allah menetapkan sebuah syariat, maka tidak ada satu syariat pun yang turun dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini yang tidak mengandung kemanfaatan. Disyariatkannya puasa Ramadan bagi kita yang mengaku beriman kepadanya, kalau dilihat dari dimensi ritualitas beragama, tentu saja adalah dalam rangka membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Namun jamaah sekalian hafizahullah, secara anatomi dan fisiologi, rupa-rupanya Allah juga menurunkan syariat itu di dalam rangka untuk melakukan penjagaan fungsi atas apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh manusia agar tetap lestari dan keberadaannya dapat bertahan dalam kondisi sehat dalam jangka waktu yang lebih lama. Di dalam dunia kedokteran, puasa sudah dikenal jauh hari sebelumnya. Coba kita perhatikan sejarah bagaimana Hippocrates yang hidup 400 tahun sebelum Masehi, dia pernah menulis, "To eat when you are sick is to feed your illness." Jadi kalau kita makan saat kita sedang sakit, maka hakikatnya itu sama saja dengan menyuapinya. Pernyataan Hippocrates of course itu diamini, didukung, dan dipraktikkan oleh berbagai filosof Yunani kuno lainnya seperti Plutarch, Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Karena kemampuan mengobati dari dalam, maka oleh mereka puasa juga disebut sebagai visitin within. Bukan hanya para ilmuwan dan filosof ageng Yunani kuno saja, sejumlah filosof, ahli medis, atau cendekiawan barat juga mengakui keampuhan puasa ini. Misalnya Philip Paracelsus, peneliti toksikologi dan sistem pengobatan barat modern yang hidup di abad 16 Masehi, pernah menulis tentang bagaimana fasting is the greatest remedy, atau puasa adalah obat yang paling mujarab. Lalu Benjamin Franklin, salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, juga menganggap puasa itu selain istirahat sebagai praktek pengobatan terbaik. Franklin mengatakan, "The best of all medicine is fasting and resting." Jamaah sekalian rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada sebuah analogi sederhana yang bisa kita jadikan alat bantu untuk berpikir, agar kita yakin bahwa puasa memiliki manfaat secara ritualitas, secara anatomi, dan secara fisiologi. Ketika kita membeli mobil baru, membeli motor baru, atau membeli handphone baru, maka pasti akan disertakan di dalamnya yang namanya manual uses, guidance book, atau buku petunjuk penggunaan yang berisi tentang tata cara penggunaan dan anjuran untuk dipatuhi agar supaya produk yang mereka buat dapat digunakan dan dijalankan serta dioperasikan dengan baik. Selain itu, dia juga berisi tentang adanya larangan-larangan yang jika dilanggar akan mengakibatkan kerusakan terhadap produk-produk tersebut. Perusahaan Toyota
tidak akan memproduksi manual khusus atas produk yang dibuat oleh Mitsubishi. Sebuah motor Yamaha tidak mungkin memiliki guidance book yang diterbitkan oleh Honda. Demikian juga HP Samsung tidak mungkin memiliki buku petunjuk yang diterbitkan oleh Oppo. Maka demikian pula adanya manusia, petunjuk terbaik yang berisi tata cara penggunaan tubuh manusia, aturan-aturan yang harus ditaati, serta larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar agar manusia tetap bertahan hidup lebih lama, sudah barang tentu hanya ada di dalam guidance book yang diturunkan oleh penciptanya. Dan guidance book itu bernama Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kemudian syariat puasa ini lahir dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersemat di dalam Al-Quran, sudah barang tentu itu adalah bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tubuh kita tetap lestari untuk dapat menegakkan tulang punggung kita dalam rangka ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini bisa dibilang sebagai kabar gembira bahwa kita telah sukses untuk menjalani dan melewati Ramadan 1446 Hijriah. Tetapi hari ini juga sekaligus menjadi kabar juga oleh karena tiba-tiba puasa Ramadan itu telah meninggalkan kita. Akankah semangat puasa dengan segala kemanfaatan yang luar biasa itu terus terpatri dan kita istiqomahkan dalam kehidupan kita di 11 bulan yang akan datang? Maka inilah yang menjadi PR bagi kita bersama. Kalau kita meyakini bahwa puasa itu memiliki kemanfaatan, maka sudah barang tentu hari-hari ke depan di 11 bulan yang akan datang akan kita isi semangat puasa itu dengan melaksanakan puasa-puasa sebagaimana yang disyariatkan dan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita meyakini bahwa puasa ini bisa menyelesaikan problematika kesehatan, bahkan beberapa di antara kita telah sembuh dari penyakitnya dengan menjalankan puasa ini, maka akankah kita tetap akan bertahan dengan latihan yang sudah kita lakukan selama 1 bulan terakhir dengan mengontrol, mengendalikan, mengatur ritme dan pola makan kita dengan baik? Jangan sampai yang ibadahnya sudah kenceng di bulan Ramadan lalu menjadi kendur seolah-olah Allah Tuhan kita hanya standby di bulan Ramadan saja, lalu akan hilang setelahnya, seperti yang disinyalir oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kun rabbaniyun wala takun ramadhaniyun. Jadilah kalian hamba-hamba Rabb Allah yang mengibadahinya pada setiap waktu, dan janganlah menjadi hamba-hamba Ramadan yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Jangan sampai kita yang sudah mendapatkan manfaat dari puasa, kita yang sudah merasakan sakitnya reda, lalu kemudian kembali membangun kita dengan makan sepuasnya, tidak lagi memperhatikan halal dan thayyiban yang mempersyaratkan kepada kita bahwa makanan yang kita konsumsi tidak hanya untuk halal tetapi juga untuk thayyib. Yakinlah saudara-saudaraku sekalian, kalau semangat puasa ini kita bawa terus dalam 11 bulan yang akan datang, maka adalah sebuah keniscayaan sebagai sebuah sunnatullah bahwa hidup kita akan semakin berkualitas, dan hidup yang berkualitas akan dapat memberikan kemanfaatan bagi orang lain secara lebih luas agar kita menjadi khairun nas, sebagaimana yang disinyalir oleh Rasulullah SAW. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak bisa memberi manfaat kepada manusia lainnya. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bersua dengan Ramadan yang akan datang, dan juga memberikan kepada kita semua kekuatan, kesehatan, jiwa kita, raga kita, agar kita beroleh usia yang panjang dan disertai dengan amalan-amalan yang baik, yang itu juga merupakan indikator manusia terbaik. Sebab kata Rasulullah SAW, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usia dan baik amalnya, dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang usianya namun buruk amalnya. Yang terakhir, predikat terbaik yang kita harapkan setelah kita menjalani puasa ini, tentunya kita akan menjadi manusia-manusia yang bertakwa,
dengan skala indikator yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah ketika kita mampu melanjutkan puasa Ramadan yang baru berlalu ini dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Karena kata Rasulullah, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamud dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala puasa selama setahun penuh. Akhirnya pengharapan hanya boleh disandarkan kepada Allah semata. Maka mari bersama berharap dan bersandar hanya kepada Allah agar kita beroleh husnul khatimah di penghujung kehidupan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min du'ain la yasma' wa na'udzu bika min haula'il arba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.